Halo teman-teman semua, saya Salsabila Royana dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kali ini saya akan memaparkan studi kasus anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Identitas subjek yang berinisial MD, berumur 9 tahun, beralamat di Kudus. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 November 2020 ketika di rumah subjek. Pengambilan data menggunakan teknik observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan ibu subjek, bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang karakteristik perilaku hiperaktif dan faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil observasi, ketika pada saat di rumah, perilaku hiperaktif yang dilakukan subjek adalah banyak melakukan gerakan tangan dan kaki, di antaranya yaitu memukul-mukul benda yang ada di sekitar subjek, sering berlarian ke sana ke sini, atau mondar-mandir sesuai keinginan subjek. Selain perilaku hiperaktif tersebut, subjek juga mengalami perilaku hiperaktif yang lainnya, seperti sering kehilangan benda-benda permainannya serta peralatan sekolah karena subjek merupakan anak yang ceroboh dan tidak telaten dalam menyimpan alat-alat yang dimilikinya, sering menunjukkan sikap cuek dan tidak memperhatikan ketika diajak berbicara dengan orang lain, dan perilaku semaunya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu subjek, perilaku hiperaktif subjek pada saat di rumah seperti menyembunyikan segala sesuatu yang ada dengan tangan dan kakinya, berlarian di dalam rumah, suka menjahili atau bertengkar dengan teman sebayanya, tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas seperti diinstruksikan kepada kedua orang tuanya. Berdasarkan keterangan ibu subjek, sejak kecil subjek itu sudah terlihat perilaku hiperaktifnya, berbeda dengan anak-anak seusianya. Ketika subjek berumur kira-kira 2 tahun, perilaku hiperaktif subjek ini sudah terlihat. Pada proses kehamilan dan pada saat melahirkan, subjek tidak mengalami kendala dan hambatan. Ibu subjek mengakui bahwa anaknya itu kurang mendapatkan perhatian atau kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, dikarenakan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Kesibukan dan kurangnya perhatian yang diberikan orang tua terhadap subjek mengakibatkan subjek berperilaku semaunya sendiri, apalagi subjek dibiarkan oleh kedua orang tuanya dalam bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar serta dalam berperilaku. Lingkungan sekitar subjek pun juga diakui oleh orang tua subjek untuk mendukung perilaku hiperaktif subjek. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku hiperaktif yang dialami subjek yaitu aktivitas fisik yang dilakukan subjek dengan perilaku hiperaktif yang dialaminya adalah melakukan gerakan tangan dan kaki, diantaranya adalah tangan selalu memukul-mukul benda yang ada di sekitar subjek, sering mondar-mandir atau berlarian di dalam rumah. Lalu keadaan psikologi subjek yaitu mudah marah, mudah terpancing emosi, suka bertengkar dan berkelahi dengan temannya, menjahili serta usil dengan temannya. Lalu hubungan sosial subjek dengan teman-temannya itu tidak baik. Hal ini ditandai dengan sikap dan perilaku teman-temannya yang menjauhi subjek dan musuhinya karena subjek dianggap sebagai orang yang suka membuat gaduh, sering berkelahi dengan temannya serta usil dan jahil. Penyebab perilaku hiperaktif pada subjek adalah kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua, yaitu orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada waktu untuk subjek, merupakan faktor penyebab perilaku hiperaktif subjek. Hal tersebut timbul karena subjek kurang mendapat pengontrolan dan membuat subjek berperilaku semaunya sendiri seperti perilaku hiperaktif. Penanganan yang perlu diberikan pada subjek yang berperilaku hiperaktif sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penguatan setiap tingkah laku baik yang dilakukan anak hiperaktif. Sekecil apapun tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan
anak hiperaktif diusahakan untuk selalu memberikan penguatan. Hal ini bertujuan agar anak hiperaktif mengulang dan dapat membiasakan perilaku baik tersebut, sehingga perilaku hiperaktifnya dapat dikendalikan. Lalu yang kedua, adanya kerjasama antara orang tua atau pihak-pihak lain perlu dilakukan secara baik dalam upaya mengatasi perilaku hiperaktif anak, sehingga masalah dan hambatan yang dihadapi anak hiperaktif. Yang ketiga, mengajarkan disiplin pada anak hiperaktif agar ia dapat mengatur dirinya dan mengontrol dirinya dengan baik. Yang keempat, modifikasi tingkah laku. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak hiperaktif untuk menjalin komunikasi. Lalu yang keenam, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan mengurangi tekanan pada anak seperti tidak melabelkan anak sebagai anak yang nakal. Yang ketujuh, menggunakan teknik modeling. Perilaku hiperaktif yang dialami anak juga merupakan akibat dari meniru contoh yang diberikan oleh orang sekitarnya. Dengan asumsi ini diharapkan dengan teknik modeling dapat dipakai untuk mengurangi perilaku hiperaktif. Usai sudah pemaparan studi kasus anak ADHD. Terima kasih telah menonton video kali ini.